dijadikan Tuhan. Amin. Dan kita semua mau bersuka cita bersama-sama. Amin. Amin. Ya. Apapun kondisi dan keadaan, kita mau tetap bersuka cita karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri depan kita, katakan Tuhan kita luar biasa. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Kita mau bersuka. Bersuka. Hanya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Coba ditoleh kanan kirinya, sudah ada senyum belum? Ayo kalau belum, jauhin 5 orang ngomong bersuka citalah selalu. Ayo. Sungguh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hanya di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Sama-sama kita mau katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sebelah sini katakan, sama-sama bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari Lebih keras lagi untuk Tuhan kita. bersuka cita. Sebelah sini katakan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Sama-sama kita mau katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka. Esok bersuka. Tetap bersuka. Bersuka, bersuka citalah. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, karena Dia dahsyat dan perkasa. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Yes, amin. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin Gen Z bilangnya in this economy ya Bapak Ibu. Keadaan kita mungkin ada yang gak baik-baik saja. Kita datang dengan berbagai pergumulan, berbagai sakit mungkin. Tetapi pada siang hari ini kita mau belajar. Bahwa apapun kondisi kita saat ini, kita mau belajar untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Mari kita mau tenangkan hati. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang penuh kasih. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan Yesus.
untuk bersama-sama belajar lebih lagi tentang Engkau Tuhan. Tuhan, apapun kondisi kami dan apapun keadaan kami Tuhan pada siang hari ini, kami mau belajar untuk tetap bersyukur. Karena kami punya Engkau Allah yang dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami punya Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Di saat dunia yang begitu jahat Tuhan, kami mau tetap berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Kami membawa setiap rasa syukur. Kami mau ingat-ingat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkau selalu menyediakan yang apa yang kami perlukan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Ini syukur kami. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti kami Tuhan. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kau lihat hati kami Tuhan. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa-Ku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu. Kau Bapa kami yang setia. Sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan. Sungguh Kau Bapa kami yang setia. Engkau selalu ada di setiap pergumulan kami. Engkau selalu ada di setiap permasalahan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur kami boleh memperoleh hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa syukur kami. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti Tuhan. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, Kini ku membawa syukur kami di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapa-Ku, buat kasih setiap-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu. Sebab Kau Bapa-Ku yang. Dengan mengangkat tangan kami mau katakan terima kasih ya Bapa-Ku. Kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu. Sebab Kau Bapa-Ku yang setia. dengan segenap hati teman-teman katakan Ya Bapa-Ku, ini hati kami Tuhan. buat kasih Hati yang penuh dengan ucapan syukur. sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu. Thank you Lord. Sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Kau setia. Sebab Kau
Hidup kami penuh dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Engkau di dalam hidup kami. Saat ini secara bergantian Tuhan, kami mau mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Allah yang selalu memelihara kami Tuhan. Di titik terendah kami, Engkau pun selalu hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Benar Tuhan, Kau melihat ucapan syukur setiap dari kami. Saat ini kami mau datang di hadapan-Mu dengan membawa syukur sekali lagi Tuhan. Kini ku datang di hadapan-Mu membawa pujian syukur kami Tuhan. Pujian syukurku, terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu yang Kau sediakan bagiku. Bersyukur setiap waktu sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Sungguh Kau setia. Ku yang setia. Benar Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Saat ini kami mensorakan haleluyanya bagi-Mu Yesus. Kami bawa hidup kami untuk memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang perkasa. Tak pernah Kau tinggalkan kami di setiap apapun. Amin. Kau kekuatan kami. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab
perkasa Tuhan. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa. Kami mau serukan haleluya bagimu. Angkat tanganku, Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sungguh Allah yang berkuasa selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya, hanya bagimu Tuhan. Kami beri sorak-sorai yang meriah sekali lagi hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau boleh bertata di pujian-pujian kami Tuhan. Sungguh Engkau Yesus yang mulia. Engkau yang memberkati hidup kami. Engkau Allah yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Dan hanya Engkau Allah yang layak kami sembah selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami bawa setiap hati kami. Kami bawa roh kami Tuhan untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Karena lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami Tuhan. berkati hidup. Kami mau panggil nama-Mu Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami. Pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu memuji-Mu. pujimu, Menyembah-Mu Yesus.
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu. Setiap kami Tuhan, jamah hati kami.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh rasakan hadirat-Mu, terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar lagi Tuhan, kami mau membuka hati untuk mendengarkan ajaran-Mu pada siang hari ini. Kami mau buka hati Tuhan. Pakai AI Lucia Limantara sebagai perpanjangan tangan-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut dan bibirnya, semua berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ada yang baik, ada yang luar biasa. Yang benar yang mana? Semua benar. Tapi kalau luar biasa itu seringkali seperti kita mengikuti seminar-seminar gitu ya. Luar biasa, wah seminar motivasi. Coba kita belajar sekarang bagaimana kabarnya? Baik, itu ada singkatannya ya. Bahagia, aku ikut Kristus. Bagaimana kabar semuanya pada pagi hari ini? Baik, bahagia, aku ikut Kristus. Amin. Perlu kenalan gak kira-kira ya? Perlu. Loh katanya kita sudah keluarga, harusnya sudah kenal ya sama saya. Sombong sedikit. Ya, nama saya Luciana Limantara. Saya terdistrek ini kayaknya ini dapurnya Romo ya. Kita bawa masakan ya di sini semua ya. Sorry. Saya Luciana Limantara, ini suami saya. Lalu hai. Ada 3 anak saya itu ya yang sudah gede-gede. Jadi kelihatan umur saya berapa gitu ya. Tapi kita tetap muda dengan semangat Kristus. Amin ya. Nah pada pagi hari ini Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, tema kita apa tadi? Penyembah yang benar. Dalam rangkaian ulang tahun Avila yang ke-17 ini dari, oleh, dan untuk Avila. Jadi semua pembicaranya dari Avila untuk Avila ya. Jadi kita nggak boleh jaim-jaim, kita kan sesama keluarga itu kita ini ya seperti komunikasi antara anak dan ibu, saudara. Jadi kita semua ini keluarga, jadi kita bebas saja ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita penyembah yang benar. Nah coba kita perhatikan sedikit video ini. Bisa enggak ya keluar suaranya ya? Itu video pendek menunjukkan seorang anak sedang apa dia? Dia tuh kira-kira sedang menyembah Allah ya. Tapi dia tahu enggak dia itu menyembahnya itu sudah benar enggak tahu mungkin ya. Tetapi kita lihat dia menyembah dengan sepenuh hati. Mungkin dia melihat contoh ayah ibunya dan segala macamnya saya enggak tahu. Ya, tetapi kita mau lihat apa yang dikatakan Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Boleh kita baca ya sama-sama 3, 2, 1. Tetapi sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan ayat ini ya. Tetapi apakah kita betul-betul mengerti maksud dari ayat ini? Itu yang kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Nah, menyembah dalam roh. Artinya apa sih menyembah dalam roh itu? Sebetulnya saya enggak tunjukkan ini dulu ya, kerepean. Ada yang tahu menyembah dalam roh itu apa kira-kira? Loh kita ini penyembah-penyembah atau di sini ya, benar enggak sih? Betul. Nah, menyembah dalam roh itu apa maksudnya? Tim pujian, Greta. Menyembah dalam roh itu berarti kita menyembah dengan sepenuh hati. Tidak karena diharuskan, tidak karena sebelahnya, waduh ini menyembah dahsyat aku ya ikut-ikut. Enggak, tapi melibatkan hati. Tidak dalam rangkaian formalitas ya, itu pendeknya dulu. Lalu menyembah dalam kebenaran, ada yang tahu? Pandai belakang. Tim pujian lagi sekali. Ervina. Menyembah Allah yang benar. Iya, Allah tuh selalu benar sih. Tapi menyembah dalam kebenaran maksudnya. Oke, enggak masalah. Ini enggak dinilai kok ya, bukan UTS. Jadi tak tunjuki kerepeannya aja. Penyembah yang menyembah dalam kebenaran berarti penyembahan itu harus dilakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Bukan karena ajaran manusia yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita googling ya, kita melihat misalnya kita mau cari apa sih itu penyembahan. What is worship? Maka akan keluar 1.650.000 pembahasan tentang apa itu arti menyembah. Lalu ketika kita membaca Alkitab di Perjanjian Baru, kita akan menemukan 60 kali kata-kata penyembahan itu dibahas. Bukan saya yang menghitung ya, ini menurut penelitian ya. Nah, tentu saja penyembahan ini kita yakin ya, penyembahan ini merupakan inti dari iman kita. Yakin enggak? Kalau enggak yakin kita percuma ada di sini. Yakin enggak kalau penyembahan itu merupakan inti dari iman kita? Kelihatannya ragu-ragu Bu. Yakin ya Bu? Yakin gitu ya. Nah, lalu apa sih arti menyembah menurut Alkitab? Singkatnya Bapak Ibu kita sama-sama baca yuk. Penyembahan Kristen berarti yang keras dan semangat. Ulangi lagi, penyembahan Kristen berarti mengasihi dan menghormati penyembahan itu berarti kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Cukup titik? Enggak. Kita harus apa tadi katanya? Ada loh kata-kata di situ Mas Yan. Menunjukkan, ya, ditunjukkan hormat, kasih itu kepada Tuhan itu enggak diam aja. Pokoknya aku mengasihi Tuhan, orang lain kan enggak perlu tahu itu kan rahasiaku dengan Tuhan. Tapi kita perlu menunjukkan lewat apa? Lewat doa, lewat ucapan syukur dan tindakan kita sehari-hari yang apa? Memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita menyembah, aku udah berdoa, aku berdoa kontemplasi. Padahal itu dia ngantuk gitu ya ceritanya, pura-puranya berdoa kontemplasi nih, apa namanya? Silensium. Enggak, doa harus ditunjukkan, harus dinyatakan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan apa?
Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita perhatikan frasa atau kalimat penyembah-penyembah benar. Kalau ada penyembah-penyembah benar berarti ada penyembah-penyembah apa? Berarti ada penyembah-penyembah yang palsu. KW gitu ya. Nah, apa penyembah yang palsu itu? Orang seringkali merasa bahwa dia itu sudah melakukan penyembahan yang benar ini. Tetapi dia keliru mengartikannya. Ya. Di Alkitab juga Yesus sendiri pernah berujar kalau kita melihat Yohanes 16 ayat 2. Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu itu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ya, kalau nggak percaya Anda nanti buka Yohanes 16 ayat 2. Pemikiran yang keliru, dia merasa dia sudah berbuat benar menyembah Allah, tetapi sesuai dengan pemikirannya dia yang keliru. Nah, kita itu mendapat petunjuk ya Bapak Ibu bahwa kita itu ketika menyembah Allah itu ya memang Allah menghendaki kita menyembah Allah. Tetapi penyembahan yang bagaimana yang Tuhan inginkan ya. Tuhan menghendaki kita menyembahnya dengan benar. Sebab tertulis di Yohanes ayat 23, sebab katanya Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih cara kita tuh menjadi penyembah yang benar? Syarat mutlaknya Bapak Ibu, kita itu harus menyembah Allah melalui siapa? Kita harus menyembah Allah melalui Kristus ya, Yohanes 14 ayat 6. Sebab akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada yang dapat datang kepada Allah selain melalui aku. Itu syarat mutlaknya. Kalau kita tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Allah kita, tetapi kita menyatakan kita menyembah Allah, itu sama dengan bohong gitu ya. Nah, sekarang dikatakan tadi ketika kita menyembah, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sekarang pertanyaannya, roh dan kebenaran itu berbicara masalah tempat atau tidak? Berbicara masalah tempat atau tidak? Ya, kalau Anda mencermati Yohanes 4 ayat 6 sampai 30 dalam perbincangannya dengan wanita Samaria ya, ini yang menjadi latar dari peristiwa ini ya. Yesus itu menyoroti bahwa penyembahan lahiriah yang memberikan penekanan pada tempat tertentu itu untuk menyembah Allah itu sudah tidak relevan lagi. Di dalam ayat 20 ketika wanita Samaria itu menyatakan, loh iya orang Yahudi itu kalau beribadah itu dia di mana? Yerusalem. Sementara kami orang Samaria kalau beribadah kami beribadah di gunung Gerizim katanya ya. Namun Yesus menyatakan apa? Bahwa yang benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yang berarti penyembahan kepada Tuhan itu tidak terbatas kepada letak geografis atau di bawah ketentuan sementara dari perjanjian lama ya. Dengan kedatangan Kristus, pemisahan antara orang Yahudi dengan Yahudi itu sudah menjadi tidak relevan lagi. Sentralisasi lokasi penyembahan itu juga sudah tidak relevan lagi. Ya, tetapi dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Karena apa? Berkat pengorbanan Kristus, kita semua umat pilihan Allah memperoleh akses yang sama
untuk menyembah Tuhan, ya. Jadi enggak lagi kalau Yahudi menyembah di situ, ada tempat lokasinya, titik-titik lokasinya. Tetapi sejak kedatangan Kristus, Kristus mempersatukan seluruh umat, tidak lagi di tempat lokasi geografis dan sentralisasi tempat lagi. Sampai di sini paham ya? Nah, pertanyaannya, ketika kita menyatakan bahwa kita itu mau menyembah di dalam roh dan kebenaran yang tidak tergantung tempat dan lokasi dan pemisahan tadi, terus apa selanjutnya? Roh dan kebenaran melibatkan segenap hati, ya. Segenap hati itu bagaimana? Coba kita lihat Markus 12:30. Mari kita baca sama-sama. Kasihilah Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan itu ditunjukkan oleh apa sih? Ditunjukkan karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa menyembah Tuhan. Kata-kata segenap ini ya, coba Anda lihat ya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan itu menunjukkan apa? Totalitas. Totalitas sehingga kita memahami bahwa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu harus dengan sekuat jiwa kita. Segenap hati kita, dengan sepenuh kekuatan kita, benar-benar gitu ya, dengan jiwa kita. Nah, penyembahan yang benar yang dilakukan di dalam roh itu merupakan praktek melibatkan hati, itu tadi ya. Menyembah di dalam roh berarti kita melibatkan seluruh, nanti saya balik lagi ke pertama, melibatkan seluruh apa? Hati. Ya, perlu menyembah di dalam roh karena hati kita ini yang dituntut untuk bersatu dengan rohnya Tuhan. Tetapi penyembahan yang hanya di dalam roh tanpa kebenaran, ya ini dicatat ya Bapak Ibu, seringkali menjerumuskan kita kepada emosi sesaat, kepada euforia sesaat. Contohnya saat kita ikut yang terdekat kemarin LOJ misalnya ya, kita hadir di FIS itu, kita hadir dalam acara KRK. Wah kita bisa menyembah Tuhan, roh kita ikut bernyanyi-nyanyi tapi tanpa kebenaran. Setelah acaranya selesai. Setelah penyembahan itu selesai lagunya, ya selesai. Ya, itu kalau kita menyembah hanya di dalam roh. Terus bagaimana dikatakan tadi menyembah dalam kebenaran? Jika kita menyembah hanya di dalam kebenaran tanpa roh, akan kering, sepo, garing. Kan gak ada rohnya yang diajak untuk memuji. Pokoknya aku menyembah, loh kan sudah benar sesuai dengan kebenaran kitab suci. Sudah benar, sudah legal, sudah sah. Maka penggabungan antara kedua aspek tadi, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu adalah kombinasi yang terbaik Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran akan membawa penyembahan yang penuh sukacita kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menghormati Dia, semakin kita lebih dalam menyembah Allah. Nah, setuju enggak Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi kalau menyembah tadi melibatkan apa? Dan kebenaran. Kebenaran itu kita dapatkan melalui
Firman Tuhan. Firman Tuhan kita dapatkan melalui, jangan dibolak-balik, hati lagi. Kebenaran firman Tuhan jika kita rajin membaca Alkitab. Jika kita hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti ini nih loh Bapak Ibu. Kan pembicara itu ketika dia menyeringkan atau mewartakan kebenaran di atas mimbar ini tuh dia kan mewartakan kebenaran firman Tuhan, benar enggak? Ya, jadi Anda ketika datang di PD itu kita enggak menyembah hanya dengan roh, dengan kebenaran juga. Dan semakin lama kita menjadi penyembah yang benar karena kita semakin mengetahui kebenaran kitab suci. Makanya sering-seringlah datang ke PD. Jangan suka bolos. Sudah pinter semuanya. Tepuk tangan ya untuk kita semuanya. Ya, dicatat ya bagian absensi yang hari ini ngomong, minggu depan nanti datang enggak. Seorang rohaniwan bernama John Ortberg, ya ini sharingnya dia. Dia mengatakan, saya bacakan ya. Saya perlu menyembah karena pertama, tanpa menyembah, saya bisa lupa bahwa saya itu disertai Allah yang maha besar dan yang terus hidup dalam kehidupan saya. Ya, yang kedua, tanpa menyembah Tuhan saya bisa melupakan panggilannya dan mulai hidup dalam nafsu mementingkan diri sendiri. Bagus enggak dalam nafsu mementingkan diri sendiri? Dosa enggak? Loh pokoknya aku kan enggak mengganggu orang lain. Pokoknya aku tuh ya diriku sendiri. Aku enggak ngurus orang lain. Nah itu kan egois. Egois itu dosa. Karena dengan keegoisannya seolah-olah dia itu tidak mengganggu orang lain. Tapi misalnya ya sebagai pengusaha. Pokoknya aku menghalalkan segala cara. Aku itu barang itu semua aku yang berkuasa import, yang lain enggak tak kasih jatah. Kelihatannya dia enggak jahati yang lain, tetapi dengan perbuatannya itu dia sudah merugikan orang lain ya. Jadi keegoisan itu merupakan salah satu dosa. Nah, yang ketiga dia mengatakan apa? Tanpa menyembah Tuhan saya kehilangan rasa takjub dan syukur kepada Dia. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Kenapa kita itu harus selalu memuji dan menyembah Tuhan? Nah, bagaimana dengan kita yang ada di sini? Kita koreksi coba. Apakah kita itu sudah menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi? Ya, kita sendiri yang tahu. Nggak usah ngelirik ke kanan dan ke kiri, selidiki hati kita sendiri. Ya, nah pertanyaannya kalau kita belum seperti itu, ya karena merupakan proses, terus kita tuh harus apa? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu menjadi penyembah yang benar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman, anak-anak muda, kita tahu dan percaya bahwa penyembahan itu bukan masalah bagusnya band. Dahsyatnya WL-nya tadi itu ya, wah suaranya Adi yang luar biasa merdu gitu tadi ya. Kekompakan tim pujian, kostumnya yang indah, sound system yang sempurna dan sebagainya. Penyembahan yang sempurna adalah ketika, baca coba, hati dan jiwa kita itu terhubung dengan rohnya Tuhan. Artinya apa? Kalau terhubung itu artinya apa? Connect gitu loh. Artinya apa? Nyambung ya, nyambung itu sama dengan connect Bu, sama dengan terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Itu katanya lagunya. Ya, terhubung artinya kita mempunyai apa sih? Relasi, oh sudah pinter. Relasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu sering kita melihat ya, bahkan mungkin kita sendiri seringkali itu kita bercerita tentang Tuhan.
Loh, bagus, menceritakan tentang Tuhan itu bagus. Tetapi kita jarang berbicara dengan Tuhan. Kita sibuk berbicara tentang Tuhan. Ya, perhatikan kata-katanya, itu cuman tentang dan apa tadi? Berbicara tentang Tuhan atau berbicara dengan Tuhan. Tentang dan dengan, ya, itu sangat jauh sekali bedanya, artinya. Kita berbicara tentang Tuhan bagus dan harus, karena kita ini kan ya harus mewartakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Tetapi ternyata kita itu semakin jarang berbicara dengan Tuhan ya, pelayan-pelayan dan termasuk diri saya sendiri ini ya, kita diingatkan. Jadi kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, kita harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua apa? Apa yang kedua untuk menjadi penyembah yang benar? Dibutuhkan kerendahan hati. Minggu lalu Bu Devi sudah mengatakan Tuhan itu mengetuk sampai mungkin tangannya kapalen gitu ya. Tetapi kita tidak bisa membuka hati. Itu berarti kita tidak bisa merendahkan hati. Relasi yang baik, keintiman yang baik dengan Tuhan itu bisa kita dapatkan ketika kita memiliki kerendahan hati. Kelihatannya sudah mulai mengantuk ya ibu-ibu ya. Atau kita nyanyi dulu ya ibu-ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu, ketika kita menyembah itu bukan kita berdoa sekedar memuji. Tetapi melibatkan apa? Tindakan kita sehari-hari. Tindakan kita sehari-hari itu juga merupakan penyembahan yang hidup. Kalau saya berbicara di sini terus saya tindakan sehari-hari saya tidak mendukung apa yang saya ungkapkan, itu berarti saya juga bukan menjadi penyembah yang benar ya. Yang keempat, memiliki hati yang selalu rindu dengan menyembah Tuhan dalam segala keadaan, baik susah maupun senang ya. Penyembah yang benar yang selanjutnya tidak menyembah untuk kesenangan diri sendiri. Lalu yang terakhir, ini yang penting. Penyembah yang benar memiliki apa? Komitmen untuk berdoa. Sudah enggak kita memiliki komitmen untuk berdoa? Sudah ya, yakin ya? Oke, nanti biar Tuhan sendiri yang menilai ya. Kita sudah memiliki komitmen untuk berdoa atau tidak. Nah, penyembahan kepada Allah tadi dikatakan diwujudkan dengan apa? Doa, nyanyian, pujian, dan tindakan kita sehari-hari. Nah, doa itu apa sih? Doa itu adalah dialog antara kita dengan Tuhan ya. Ada sebuah lagu yang mengatakan pokoknya kamu tuh berdoa aja, aku akan segera menghampiri kamu, gitu katanya ya. Ini coba pemusik sama tim pujian siap-siap ya di depan ya. Jadi ketika kita berdoa, kalau Tuhan mengetuk pintu dengan sekuat tenaga kita nggak buka-bukain, tapi kalau kita berdoa aja, berseru saja, maka Tuhan itu akan segera menghampiri kita. Itu ya, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ya, Yesus hanya sejauh doa. Jadi apapun keadaan kita, cepat-cepat kita berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membalas doa kita. Mungkin belum mengabulkan seluruh permohonan kita, tetapi Tuhan hadir di dalam setiap seruan doa kita. Nah, apa yang terjadi ketika kita berdoa? Bisa enggak ya ada suaranya ya? Kita mungkin enggak sadar Bapak Ibu, ketika kita berdoa itu yang terjadi apa coba? Ini ada video, enggak tahu bisa enggak? Cek. Ternyata ketika kita berdoa ini yang terjadi. Susah ya, nggak bisa jalan ya. Oke, ketika kita berdoa, kita itu tertutup dibungkus oleh
kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus. Sehingga kuasa-kuasa jahat yang akan menghancurkan kita itu, kalau dari videonya itu mental gitu loh Bapak Ibu ya. Nggak bisa sampai kepada kita. Ini sayang sekali videonya nggak bisa ditunjukkan, udah nggak apa-apa. Lalu ketika kita tadi menyembah, kita diwujudkan dengan doa. Lalu satunya apa tadi? Pujian dan syukur. Langsung aja ya, nggak bisa kan videonya? Susah, oke nggak apa-apa. Nah, pujian itu apa? Aduh ibu bagus sekali bajunya. Nah itu saya memuji kepada manusia. Tetapi pujian kepada Tuhan itu terutama karena apa? Karena apa? Karena apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di sini, karena kebaikan Tuhan kita boleh dianugerahi kesehatan. Apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan ya. Pujian adalah ungkapan syukur atas tindakan dan sifat baik Tuhan yang seringkali bersifat lebih alami dan dapat diekspresikan oleh siapa saja. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu susah-susah memuji Tuhan? Apa jawabannya Ibu, Bapak Ibu? Kenapa kamu susah-susah memuji Tuhan? Dijawab gini ya, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru. Yaitu karena semua yang baik di dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Itu tadi pujian. Kalau penyembahan bedanya apa? Penyembahan itu kita lakukan karena kita mengetahui siapa itu Tuhan. Penyembahan itu lebih kepada pribadinya Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha segalanya. Ya, penyembahan adalah sikap kerendahan hati yang mendalam, penyerahan diri dan pengakuan akan keagungan Tuhan yang merupakan tindakan rohani yang melibatkan hati dan ketaatan. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, nah sekarang bagaimana di persekutuan doa ini? Kita sudah tadi tahu menyembah Tuhan dalam roh kebenaran, doa itu pujian, syukur itu apa, penyembahan itu apa. Di dalam persekutuan doa itu apa yang terjadi? Ya, kita sejenak melihat aja. Ini juga, oke, ini bisa nyala ya. Penyembahan itu bukan sekedar tercipta dari keadaan kita. Jika keadaan kita baik-baik saja, kita mau menyembah Tuhan. Tapi penyembahan kepada Tuhan itu bahkan di dalam kegelapan kita, di dalam kesesakan kita, ketika kita berada di lembah yang kelam, kita tetap harus menyembah Tuhan. Ya, kita tetap harus memuliakan Tuhan, tidak tergantung dari keadaan kita. Ya, video ini menunjukkan. Nah itu. Kita melihat Daud memuji Tuhan sampai katanya istrinya menuduh Daud, itu Daud sudah begini katanya. Daud menari memuji Tuhan ketika dia memuliakan Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu, ketika kita tadi di lagu awal kita memuji menyembah Tuhan, nggak ada yang berpikiran kita begini, nggak ada ya? Nggak ada kan? Ya, karena kita memuji dan menyembah Tuhan ya seperti itu dengan segenap hati gitu ya. Jangan ada yang menuduh, wah ikut tim pujian Avila sudah wah itu kalau kita loncat-loncat gitu ya. Jangan ya, karena kita sudah tahu memuji dan menyembah Tuhan tuh dengan dalam roh dan kebenaran tuh seperti itu, kita sudah tahu. Maka tidak ada yang menuduh seperti itu ya. Bagaimana ketika kita di persekutuan doa? Nah, ini sekilas saja ya Bapak Ibu. Kita itu kan PD itu adalah pembaruan karismatik Katolik ya. Tujuannya apa? Ini saya cepat saja karena hanya untuk menunjukkan sekilas bahwa tujuan PKK dengan tujuan kita hadir di sini itu sama. Ya, pertama, membantu umat Katolik mengalami pencurahan Roh Kudus, membantu umat Katolik menyadari, memahami dan mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membantu umat Katolik menghayati dan mendalami dan mengalami indahnya kuasa doa. Membantu umat Katolik melaksanakan evangelisasi. Evangelisasi itu mewartakan kabar baik maupun reevangelisasi dalam kuasa Roh Kudus.
Yang terakhir, membantu umat Katolik semakin bertumbuh dalam kekudusan hidup. Nah, ketika kita datang ke persekutuan doa, itu kita itu mau apa sih kita datang ke persekutuan doa? Saya tanya dulu. Kalau kita datang ke persekutuan doa, kita tuh mau apa? Berdoa. Wah, pinter sekali nih, nanti ini jadi pembicara ya. Amin. Apa cuma mau temu kangen? Wah, aku lama ndak ke PD, temu kangen. Enggak, cari temen, cari jodoh. Nah, ya itu side effect-nya nggak apa-apa, sah-sah saja ya. Tetapi ketika kita datang ke persekutuan doa, kita tuh mau bersekutu dengan teman-teman kita yang lain, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Analoginya Bapak Ibu, ketika para pesiarah zaman dulu ya, mendaki gunung ketika mereka menuju ke bait Allah. Ya, itu mereka kan bergandeng tangan bersama-sama. Keadaannya macam-macam waktu itu orang-orang, ada yang berbeban berat, ada yang memang hatinya penuh sukacita, ada yang sakit dan sebagainya. Jadi seluruh pesiarah waktu itu datang dalam berbagai kondisi menuju ke Bukit Sion, menuju ke baitnya Allah. Ada lagunya kan itu ya, apa tahu lagunya? Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Nah, sama kita datang ke sini tadi. Ibu, apakah ibu nggak punya masalah datang ke Avila? Ada. Yang lain yang anak-anak muda yang wajahnya penuh sukacita datang ke Avila tadi itu ada masalah atau nggak ada masalah, makanya aku datang ke Avila. Semua kita itu ada masalah. Tetapi ketika kita datang ke sini kita mau bergandeng tangan sama-sama, kita menanggalkan segala beban kita mau sama-sama dengan teman-teman yang lain mengarah fokus kita kepada Tuhan. Sudah tidak lagi berfokus kepada diri kita sendiri. Jadi tadi pertama lagunya pasti lagu fellowship ya. Nah, Adi tadi mengajak bersuka. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kadung datang ke sini, tapi waktu tadi ada ajaan bersuka, menyanyi sama-sama karena kita mau mendaki bukitnya Tuhan, masih loyo, masih kepikiran, aku belum masak, aduh hutangku jatuh tempo, kartu kredit juga belum terbayar, ini percuma Bapak Ibu, sayang sekali ya. Jadi ketika coba Adi bersuka, saya mau lihat coba berdiri. Yuk, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Saya mau lihat gimana sih. Sebentar, tadi kan doa dan penyembahan itu harus ditunjukkan, dinyatakan. Berarti diekspresikan. Kita mau komit meninggalkan apa tadi? Beban-beban kita. Ya, nah coba bersuka beneran enggak? Niat enggak masuk bait Allah? Coba. Sama-sama ya. Saya jadi jurinya, saya mau lihat. Suka bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka. Oke, apa yang dirasakan? Sukacita. Mosok, masih gini, bersuka atau nggak hafal lagunya? Nah, lagu itu Bapak Ibu ya, lagu itu tidak perlu dihafalkan, ada teks. Yang penting rohnya dibawa dulu untuk bersuka. Terus teksnya itu dihayati. Bersuka, senyum, kanan kirinya diajak tersenyum gitu ya. Spiritnya itu nanti menular kepada kanan kirinya. Yang tadinya itu cemungut, gak mau senyum, pasti nanti senyum ya kan. Masa kita senyum-senyum kanan kirinya tega membiarkan kita senyum-senyum sendirian. Coba Di sekali lagi Di, ayo ya. Lebih lagi coba, lebih lagi. Lebih lagi coba. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, esok bersuka, tetap
Beda enggak? Beda enggak dengan nyanyi bersuka? Enggak ada rohnya gitu ya, garing. Jadi jangan nanti Anda bilang kalau pulang, aduh persekutuan doanya Afila itu garing, ngono popoe. Salahnya Anda sendiri karena Anda tidak mau membuka hati. Jangan salahkan tim pujiannya. Wong tim pujiannya kadang-kadang sudah bersuka sampai kemeringet. Ya situ masih bersuka. Salahkan diri Anda sendiri ya. Tetap berdiri, tetap berdiri. Itu tadi waktu di depan. Waktu kita mau menyatukan hati, ya Pak ya. Kita sudah bersatu nih ceritanya hati kita. Sudah ada sukacita sekarang? Amin. Nah, ada ya? Lalu lalu kita mau masuk pelatarannya dengan puji-pujian. Ya, dengan ucapan syukur. Sebentar, ucapan syukur dulu. Masuk pintu gerbangnya, ini saya kecepatan sebentar. Tak mundur. Nah, masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Pada saat ini Anda sudah mulai sedikit demi sedikit fokus kepada Tuhan. Terus Anda gampang kok sebetulnya. Yang Anda harus lakukan apa sih? Cuma mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Pernah toh merasakan kebaikan Tuhan? Nah, nanti jangan sampai apa ya kebaikan Tuhan dalam hidupku. Waduh, celaka 13 itu ya. Wah, 13 itu celaka 13 itu. Kita tuh bernafas saja itu sudah salah satu kebaikan Tuhan. Ya. Nah, coba Adi, lagu syukurnya tadi apa? Coba kita hayati betul-betul teksnya. Terus kita tuh sambil mengingat-ingat kebaikan Tuhan ya. Semuanya yang di belakang. Tadi itu saya sungguhan beberapa kali sih, ada seorang bapak yang dia memang sudah memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Bapak yang mana ya? Baju hitam. Pak siapa Pak namanya Pak? Nah Pak siapa namanya Pak? Pak? Pak jangan tolak-tolak Pak, itu Anda Pak, ayo maju. Dibawa maju ke depan, Yusi. Saya beberapa kali menemukan Bapak ini dan saya sungguh-sungguh tertular spiritnya ya dengan Bapak ini. Bapak bisa maju sama-sama Adi coba. Pak Yosep, Pak Yosep. Kalau saya nggak manggil namanya nggak maju-maju. Oke, Pak Yosep. Halo Pak Yosep. Ya, saya sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah yang hidup ini ketika saya hadir di persekutuan doa. Saya nggak berbicara tapi saya sebagai umat, saya sungguh-sungguh terberkati dengan Pak Yosep ya. Ayo sekarang kita memuji, bersyukur, menyembah Tuhan. Adi WL-nya, Bapak ikut ya. Coba Anda perhatikan Bapak Ibu ya. Dan kita hayati betul-betul. Kasih apa? Kenapa? Kasih. Loh siap nggak siap kan? Seperti tadi dulu Pak, gini ya. Bapak Ibu gini, penyembah-penyembah yang benar itu tidak muncul dari panggung ya. Penyembah-penyembah yang benar itu muncul dari tempat tersembunyi. Apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah itu manifestasinya di sini. Kalau Anda cuma bagus penyembahan di sini itu Anda bukan penyembah yang benar. Ya, Anda tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi karena Anda hanya mau tampil. Ya, penyembah yang benar muncul dari tempat tersembunyi. Dampaknya terlihat ketika dia memuji dan menyembah di depan panggung. Ya, coba Adi, lagu syukur. Bapak Ibu juga syukuran. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Ingat-ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Ucapan syukur dan terima kasih.
bahkan di dalam setiap masalah yang Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur Terima padamu kasih Tuhan. Kau memberikan Karena kekuatan kebaikan kepada hatimu, kami. terima kasih Setiap Tuhan. kebaikan Iyalah memberkati nama kami. Maria, Shana Setiap Ratakala, kebaikan Sikara menguatkan Takala hati kami. Maria. Terima kasih Iyalah Tuhan. nama Maria, Terima Shana kasih Ratakala, Tuhan. Sikara Terima Takala. kasih. Terima kasih. Iyalah nama Maria, Shana Ratakala, Sikara Takala. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shana Ratakala nama Maria, Shana Ratakala, Sikara. Shana Ratakala nama Maria, Shana Ratakala, Sikara Takala. Sikara Takala Maria, Shana Ratakala, Sikara Takala. Iyalah Maria, Shana Ratakala. Ketika kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, mungkin air mata kita jatuh. Dan itu sah-sah saja Bapak Ibu, ya. Karena Tuhan layak untuk diberikan pujian dan nyanyian syukur. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Terus bersyukur, terus bersyukur. Tidak usah pedulikan kanan kiri kita. Sebelahku kok diem aja, sebelahku kok ini, aku kok awkward, aku nangis puji-pujian sendiri. Cuekin aja, tidak masalah. Saat kita menaikkan pujian syukur dan terima kasih, roh kita terhubung dengan roh Allah, ya. Bukan kita melihat kanan kiri, tidak. Tetapi kita menghadirkan roh Tuhan di dalam hidup kita. Kita melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Gitu. Ya. Bagaimana rasanya? Rasanya bagaimana? Tenang, lega. Damai, tenang, lega. Tadi awalnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh enggak? Waktu awal. Ini lebih sungguh-sungguh. Ya, tahu ya bedanya. Itulah menyembah dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu. Selanjutnya, tetap berdiri, saya serap dulu ya. Selanjutnya, ketika kita sudah memuji Tuhan, kita puas memuji Tuhan. Biasanya WL mengajak kita menyadari kebesaran Tuhan dengan lebih lagi menyembah Tuhan. Biasanya dengan lagu-lagu yang cepat gitu ya, yang high praise gitu ya. Tadi yang apa tuh? Ku angkat tanganku, ku Nah, coba Adi. Coba ya, sekarang kita sudah ganti nih. Dari sudah masuk di gerbangnya Tuhan, sekarang kita masuk pelatarannya Tuhan dengan puji-pujian ya. Roh kita sudah in tadi ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Dengan bersorak, dengan ekspresi seperti Daud melompat, menari. Kalau yang umurnya sudah ya jangan meloncat-loncat ya, nanti bahaya kita ya. Saya aja sudah loncat-loncat, sudah ini kok ya, dengkul kemerotok gitu ya. Jadi sebisanya, tapi betul-betul kita tuh bersemangat, spiritnya ada. Coba yang muda-muda jangan kalah ya sama yang sudah senior ini, coba Di. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa. Mana ekspresinya, mana ekspresinya? Ku angkat tanganku, katakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Jadi, enggak usah gini ya, kalau kita, maka sekali lagi saya katakan ya, kalau kita memuji menyembah Tuhan itu kita nggak usah peduli sekitar kita. Nggak ngurus. Masih kamu diem aja, masih kamu nge-freeze, aku tetap menyembah Tuhan. Gitu ya. Nanti pelan-pelan yang nge-freeze itu kayaknya pasti dia goyang ya. Katut. Tapi kita dalam spiritnya Tuhan, kita tuh benar-benar mau menari buat Tuhan. Ayo lebih lagi coba saya lihat, tadi masih ada yang nge-freeze. Pelayan-pelayan yang di belakang coba. Tanganku, ku sorakan haleluya, Bapak bisa memuji. namamu berkuasa, Bisa. segala bumi nyata. Ayo coba. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, Berkuasa selamanya. ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa,
kemuliaan Tuhan. Ya, nggak ada yang berpikiran seperti Mikal kan? Di sini nggak ada ya, karena kita sudah tahu bagaimana menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika praise atau puji-pujian ini kita naikkan, lalu kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah lebih dalam lagi. Penyembahan kepada Tuhan itu Bapak Ibu sekilas info ya, kita menyembah hanya kepada yang tertinggi, itu penyembahan kepada Allah, itu namanya latria. Kalau kepada Bunda Maria, kepada orang kudus kita menyembah tidak? Tidak. Menyembah tidak? Tidak. Tidak, tapi menghormati. Jadi penyembahan kita satu-satunya kita tujukan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita sudah tadi mendaki bersama-sama, kita sudah menaikkan syukur, kita sudah memuji Tuhan dengan heboh. Sekarang saatnya kita masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan. Bagaimana ekspresinya? Coba Adi. Loh, Pak Yosef tuh tadi siapa ya yang suruh ke belakang itu ya? Kok tahu-tahu kembali sendiri Pak Yosef itu? Oke, nggak apa-apa Pak, di situ saja nggak apa-apa. Ya, tunjukkan apa adanya Pak, jangan terus jaim-jaim. Oh tadi sudah enak loh, sekarang jadi jaim. Ayo Di, penyembahan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Yesus
ini kita menyadari kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Terkadang kita tidak tahan lalu kita meneteskan air mata. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Biarkan saja, lepaskan saja segala apa yang ada di hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Karena pujian dan penyembahan kita memang layak kita naikkan kepada Tuhan kita yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menyentuh hati kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, setiap rahmat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ya, Anda rasakan bedanya ya Bapak Ibu? Ya, merasakan bedanya jika kita sungguh-sungguh melibatkan hati kita, roh kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Silahkan Anda duduk kembali. Tim pujian tetap di-strap di situ ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita ini setelah mengetahui kebenaran firman Tuhan lalu kita otomatis menjadi penyembah yang benar? Belum tentu. Ada prosesnya ya, ada jalan yang harus ditempuh. Saya juga dulu pernah menjadi penyembah-penyembah palsu ya. Saya menjadi penyembah yang keliru ya. Saya pernah menyembah Tuhan itu dengan syarat. Pokoknya Tuhan, aku mati-matian menyembah-Mu Tuhan, asalkan suamiku disembuhkan. Gitu ya. Asalkan anakku itu dikembalikan dalam tanda petik itu dinormalkan. Pokoknya ada syarat-syarat. Jadi ada udang di balik batu, kita menyembah Tuhan itu. Nah, ketika saya menyadari bahwa saya itu belum menjadi penyembah yang benar, ketika saya menyadari saya itu masih menyembah Tuhan dengan embel-embel tertentu, saya segera berbalik arah untuk bertobat. Ternyata Tuhan itu berbicara kepada saya, kamu menyembah aku itu karena siapa aku, bukan karena ada keinginan-keinginan tertentu. Tetapi kamu lihat kan selama hidupmu, aku selalu menguatkan kamu. Kalau saya cerita ini biasanya saya berbesmili, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita nggak boleh jaim-jaim kan katanya ya. Aku selalu menyertai kamu, aku memberi kekuatan. Selama perjalanan kamu, meskipun kamu di lembah yang gelap, kamu ada. Di antara masa kesesakan, tapi kamu tidak pernah aku tinggalkan. Ya, nah itu menyentuh saya betul-betul. Sehingga saya merasa, wah selama ini saya berdosa. Saya itu menghalalkan segala cara, misalnya dulu demi apa? Lah namanya orang mencoba misalnya ya. Loh aku kan kepingin ya suamiku tuh sembuh seperti normal sedia kala. Saya kemana-mana. Loh, tapi saya ya tetap menyembah Tuhan. Ya, saya tetap menyembah Tuhan. Tapi saya dalam tindakan saya sehari-hari, itu kan penyembahan yang benar tadi salah satunya adalah tindakan sehari-hari yang benar. Tindakan saya, pokoknya saya kemana-mana, enggak tahu diomongi orang ini, nanti jarinya ini diselentik, ini saya melakukan Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika saya mendapat, ya Tuhan enggak menegur saya, tetapi saya akhirnya menyadari bahwa saya ini masih menyembah dengan cara yang tidak benar. Gitu ya. Maka saya membuat komitmen, ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan saya dalam masa saya sulit. Waktu saya susah senang, Engkau selalu ada. Biarlah semua proses ini saya jalani, ya. Meskipun Engkau belum mau melakukan, meskipun Engkau belum menyembuhkan, aku tetap mau menyembah Engkau. Ya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kan? Dia diminta untuk menyembah patung berhala oleh Nebukadnezar. Tetapi ketika dia dimasukkan di dalam perapian yang panas pun, dia tetap kesetiaan, keberaniannya tidak berubah kepada Tuhan. Tetap menyembah Allah yang benar.
Ketika saya menyadari kekuatan Tuhan di dalam hidup saya, ketika saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah itu tidak kemana-mana tapi tetap menyertai saya. Itu komitmen saya untuk saya terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bahkan di dalam api pun. Ya, ada satu lagu yang sungguh-sungguh menginspirasi saya Bapak Ibu ya. Mungkin lagu ini terdengar baru atau enggak pernah dinyanyikan, tapi saya ingin berbagi. Itulah lagu yang selalu saya nyanyikan di masa-masa sulit saya. Ya, di masa-masa saya penuh kesesakan, lagu ini yang menguatkan saya. Bisa ditampilkan, kita mau sama-sama ya, kita hayati aja setiap liriknya supaya kita paham benar bahwa bagaimanapun keadaan kita, apapun keadaan kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita nggak mampu, kita berbeban berat, ya. Tetapi penyembahan itu bukan tolok ukurnya dari seberapa makmur kita, seberapa kita itu diberi rahmat, bukan itu tolok ukurnya. Tetapi dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan kita, dan kita terus menyembahnya dalam keadaan apapun. Boleh ya kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Meskipun Kau belum, bukan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah. Boleh kita bangkit berdiri, kita hayati syair dari refren ini. Kita mau menyembah Tuhan apapun keadaan kita. Kita mau terus bernyanyi menyembah Tuhan sampai hati kita percaya. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.
masa lalu kami belum menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami masih palsu, kami masih KW. Tapi Tuhan, ketika kami mengetahui kebenaran firman-Mu, ketika kami datang di persekutuan doa ini bersama-sama dengan komunitas teman komunitas kami, dan kami semakin mengetahui kebenaran akan firman-Mu, kami mau Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Kami mau Tuhan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, tidak tergantung keadaan kami Tuhan. Tidak juga tergantung dari setiap berkat Engkau berikan kepada kami, lalu kami bisa menyembah Engkau dengan lebih dahsyat. Tetapi di sela-sela kesesakan kami, di sela-sela beban kami mau terus naikkan penyembahan kepadamu Tuhan. Bahkan di dalam api pun kami tetap akan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah komitmen kami, inilah janji kami Tuhan, yang terus mau melekat dengan Engkau, terus mau meninggikan nama-Mu, terus mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, kami berserah, bukan berserah. Kau aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Biar saat ini kamu mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan terdalam dari hati kami Tuhan. Selidiki hati setiap kami yang ada di sini. Biarlah lebih dalam lagi kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang kami sembah dengan segenap hati dan pikiran kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, Di dalam roh. dalam roh dan kebenaran, Di dalam roh. dalam roh dan kebenaran, Engkau yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di seluruh hati jiwa raga kami, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh semakin diingatkan bahwa dalam kondisi apapun
keadaan kami apapun Tuhan, kami tetap mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Bukan karena ada maksud apapun Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Kami mau menyembah Engkau karena Engkau selalu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sebentar lagi Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Kau beri setiap dari kami hati Tuhan untuk mau terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Silakan duduk. Berapa banyak yang merasa terberkati pada siang hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mungkin ada 1-2 orang yang mau sharing? Ada? Iya, mestinya banyak ya. Ingat ya Bapak Ibu, kita nggak perlu malu ya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. C, mungkin C. Ayo C, silakan. Shalom. Shalom. Saya Nini. Baik. Sebenarnya kesaksian tuh sudah lama saya kepingin bersaksi, tapi memang mungkin masih belum siap. Ini saat ini sebenarnya belum siap. Tapi nggak tahu kenapa memang setiap kali saya memang selalu rindu datang ke persekutuan doa. Saya sampai hari ini tidak akan bisa hadir di tempat ini kalau saya tidak berpegang, berdoa, berpasrah dan berserah sama Tuhan. Dua minggu ya mungkin saya sudah lama tidak, 2 minggu saja saya tidak hadir di sini itu saya sudah rindu. Setiap kali saya bersekutu di sini itu saya selalu merasa Tuhan selalu mendekat, selalu hadir di sini. Setiap doa, penyembahan, pujian, apapun itu selalu Tuhan selalu ada di sini. Jadi memang kalau kalian misalkan datang ke tempat ini, tinggalkan semua masalah yang kalian ada, apapun itu, tinggalkan semua, jangan bawa itu di tempat ini. Fokuskan diri kalian di sini, jiwa kalian, semua, jangan hanya diri kalian yang ada. Semua bawa sini, kalian akan merasakan perubahannya. Luar biasa memang PD di sini. Jadi memang semua pembicaranya juga, mungkin memang ada beberapa pembicara yang membuat Anda mungkin ngantuk ya. Itu enggak saya pungkiri, kadang itu ada memang. Tapi percayalah apa yang materi-materi semua yang ada di sini, pujian, doa, selalu pasti akan memberkati kita. Amin. Itu aja. Thank you C, puji nama Tuhan. Mungkin ada satu lagi yang mau sharing. Silakan Ibu. Memang biasanya harus ada yang memancing dulu ya. Silakan, boleh sebutkan namanya ya. Shalom. Halo. Nama saya Bu Agustina dari Babatan Mukti. Saya bersaksi tadi saya berangkat ke sini memang susu ya. Sambil ngantar jahitan. Persis belokan gang, saya kan bawa sepeda motor. Sepeda motor itu dari gang itu enggak kelihatan, gangnya kecil. Tapi tiap saya berangkat kemana, saya minta Tuhan kawal saya. Manapun saya pergi, kok ada dengan saya. Nah di situ, tadi itu sepeda motor itu langsung jeblas gini, saya sudah merasa kayak sudah ditabrak. Tapi itu saya percaya, Tuhan, saya selamat Tuhan. Ini tadi sudah mau gini, kok belok. Saya percaya tadi engkau ada di sini. Nah di sini saya merasakan apa ya, kemanapun kita pergi kalau kita memanggil nama Tuhan dimanapun pasti diselamatkan. Nah ini tadi saya ngantar jahitan ke rumah teman. Rumah teman itu saya masuk itu baunya itu kok bau sekali ya, tidak tahu kotorannya apa. Nah yang punya rumah itu saya bilangin, Bu baunya kayak gini apa? Gimana Bu? Dia mau nyari itu, ya baunya kok kayak gini. Terus saya bilang, Tuhan
Kalau memang bau ini bukan berasal daripadamu Tuhan, kalau sikir. Kalau memang berasal daripadamu, pasti terus baunya itu terus menyengat. Ibu itu keluar, loh Bu, mana baunya tadi kok nggak ada? Sambil mau ngambil cikrak gitu. Iya Bu, nggak ada. Nah, di sini saya percaya sekali bahwa kalau Tuhan itu selalu campur tangan, selalu kita bawa kemana-mana. Di situ Tuhan ada beserta dengan kita. Nah di sini saya merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tadi Amen. pujian penyembahan tadi saya ingat itu. Air mata itu mengalir tidak pernah berhenti. Itulah Tuhan, penyertaannya luar biasa. Amin. Saya kagum tadi itu. Pujian penyembahan tadi sungguh luar biasa menunjukkan Tuhan. Saya berangkat ke sini tadi halangan itu banyak, tapi Engkau tetap membawa saya ke sini. Di sini saya merasakan hati saya tersentuh sekali dengan penyembahan tadi. Saya mengucap terima kasih kesaksian saya. Terima kasih Bu Agustin, puji nama Tuhan ya. Apapun kondisi kita saat apapun tetap kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Baik. Oke, saatnya kita mau memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita dan juga bagi persekutuan doa kita yang tercinta ini. Pengumuman. Minggu depan kita akan ada misa syukur untuk memperingati hari ulang tahun PD Teresa Avila yang ke-17. Jadi kita nanti akan ada di Balai Paroki, Bapak Ibu tempatnya nggak di sini. Datang kalau bisa 30 menit sebelum mulai ya, biar kita bisa mempersiapkan hati sebelum misa Ekaristi yang kudus. Oke, next. Kita ada lanjut makan-makan. Jadi jangan lupa, saya yang lupa. Jadi minggu depan setelah PD kita akan ada makan-makan bersama dalam memperingati hari ulang tahun Avila. Teman-temannya diajak ya. Oke, kita akan ada pelayanan doa buat Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin didoakan. Nanti bisa mencari air ini di belakang ya. Oke, next. Habis. Yang berulang tahun. Yang berulang tahun minggu ini. Mundur. Minggu lalu. Boleh ke setengah sini, tengah-tengah. Ya. Oke.
Kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau doakan teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita mau siapkan hati. Bapak, sungguh kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh merayakan ulang tahun teman kami, sahabat kami, anak kami, mama kami, Ko Edo, AILD, Paul dan juga Ave dan Avi. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau memberikan tambah usia lagi bagi mereka. Engkau memperlancarkan berkat-Mu kepada mereka Tuhan Yesus, agar mereka boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Agar mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan Yesus. Dan semakin banyak orang melihat Engkau melalui mereka Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan berkat-Mu, lancar-lancarkan berkat-Mu Tuhan Yesus, dan juga pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh semakin bertumbuh. Tuhan, terima kasih juga kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh belajar lebih bagaimana kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, bukan penyembah-penyembah yang palsu. Ajar kami terus Tuhan, ajar kami terus, agar kami boleh semakin memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah sebentar lagi Tuhan kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau sertai kami Tuhan, agar kami boleh sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Foto. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Ibu. 1, 2. Oke. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau sorakan haleluya sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Membayang kelam kan ku lewat, sebab Tuhan beserta dengan kita. sebab Tuhan Sertaku dengan imanku, ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa sangat. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum pulang, kita mau menerima berkat dulu dari Romo Benoit. S'il vous plaît, Romo. Tuhan bersamamu. Bersama. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. God bless you.